generasi muda Indonesia, apa kabarnya hari ini? Semoga masih sehat dan masih senang semuanya, semangatnya juga semoga masih banyak untuk belajar. Karena kali ini di Vokasi Kini senang sekali saya Syahna Suartono kembali hadir untuk mengajak kalian berkenalan dengan berbagai profesi kekinian dan pastinya bisa menjadi pilihan buat masa depan kalian. Dan hari ini kita akan belajar mengenai beberapa profesi di dunia kreatif. Nah mungkin aku pengen tahu dulu nih, apakah ada dari generasi muda yang bercita-cita mungkin pengen jadi YouTuber? Nah pasti banyak kan yang udah pernah nonton Atta Halilintar misalnya gitu yang punya penghasilan cukup besar dan fantastis. Dan pasti banyak juga nih yang pengen mencoba peruntungan gitu menjadi YouTuber tuh gimana sih? Tapi mungkin gak hanya YouTuber aja, ada juga mungkin yang pengen jadi animator misalnya. Bisa keren kerja di luar negeri, di Marvel Studios misalnya, mengharumkan nama Indonesia untuk menjadi animator terkeren Indonesia. Nah, makanya kita akan membahas di Vokasi Kini pada episode kali ini dengan beberapa narasumber kita yang sudah hadir. Yang pertama saya akan menyapa langsung Pak Dadan Rusdana, Animation Supervisor at MNC Animation. Halo Pak Dadan. Selanjutnya ada narasumber kedua kita yaitu Daryl Wilson, Ketua Asosiasi Industri Animasi Indonesia atau AINAKI. Halo Mas Daryl. Ya, selamat siang. Halo. Dan ada narasumber kita ketiga yaitu Gerald Sebastian, Co-founder and Business Director at Kok Bisa. Benar ya Mas Gerald ya? Halo Mas Gerald. Yes, benar. Halo. Halo. Oke, mungkin aku pertama-tama pengen tahu dari Mas Gerald terlebih dahulu gitu ya, karena ini kan penasaran banget gitu sebagai konten kreator sebenarnya apa sih yang dikerjain dan proses kerjanya mungkin boleh dijelasin sedikit. Kita mulainya itu coba ngejelasin hal-hal yang susah, yang hal-hal yang tadinya susah banget jelasin. Contoh misalkan kenapa sih pesawat bisa terbang atau kenapa sih COVID-19 tuh bisa terjadi gitu di dunia. Nah, kita tuh mencoba menjelaskannya dengan animasi motion graphic. Nah, itu kita asal muasalnya ada kebetulan aku dan Ketut salah satu co-founder kita melihat kayaknya ini ada kekosongan konten edukasi di Indonesia. Sebenarnya bukan karena ini ya, bukan kita dengan cara nyensor atau ya mungkin ngelarang-larang, tapi dengan cara kita kasih alternatif konten yang jauh lebih baik. Jadi kita kasih alternatif konten yang sebenarnya bisa jadi kalau misalkan ini sebutnya misalkan di luar negeri gitu kita pengen nonton tayangan yang hiburan gitu ya, kita bisa setel misalkan kayak HBO, Disney kayak gitu. Jadi sebenarnya menyiapkan pilihan yang banyak gitu ya untuk audiens Indonesia ya. Betul. Oke, dan proses pembuatannya untuk satu video tuh gimana Mas? Karena kan kalau misalnya kita nonton Kok Bisa itu cukup jeli dan cukup detail gitu. Berarti satu video tuh produksinya berapa lama dan merancangnya gitu dari awal tuh seperti apa? Awalnya itu proses kreatif kita mulai dari riset dulu. Jadi jadi animasi itu kalau menurut kita itu adalah outputnya. Jadi kayak hasil akhirnya. Nah, kita pengen ngasih riset yang sebenarnya lebih mendalam tapi juga dengan bahasa yang mudah dimengerti sama orang-orang. Makanya dari riset itu ini banyak data-data kita kumpulin, lalu kita bikinin skripnya. Ya dari skrip lalu kita terusin ke storyboard. Dari storyboard, jadi storyboard tuh kayak gambar-gambar komik gitu supaya kita tahu dari scene 1 ke scene 2 itu gimana, baru kita bikinin animasinya. Kayak gitu. Prosesnya. Proses kreatifnya seperti itu ya. Oke, kalau gitu tapi yang paling penting sebenarnya risetnya sih. Kalau kita tetap risetnya harus dalam, harus kredibel. Ya. Oke, kalau begitu saya berpindah ke Mas Daryl. Mas Daryl mungkin boleh dijelaskan sedikit gitu ya untuk menggugah para generasi muda di sana. Sebenarnya kalau kita melihat industri animasi di Indonesia tuh seperti apa sih dan semenarik apa sebenarnya dunia animasi di Indonesia ini? Ya. Kenapa animasi itu menjadi sesuatu yang sangat passionate buat saya geluti sampai 14 tahun ini, karena memang di animasi sendiri dari segi penceritaan kita bisa menghidupkan cerita-cerita yang gak masuk akal, sangat imajinatif menjadi sesuatu yang bisa connect dengan penontonnya. Nah tentunya berarti kan kita harus memiliki pesan apa yang kita mau sampaikan melalui karya animasi kita nanti. Kira-kira seperti itu sih. Oke.
Intinya memang banyak sekali yang dihasilkan gitu ya belakangan, mungkin 5 tahun belakangan ini dari dunia animasi di Indonesia. Ya, seperti kita lihat di 5 tahun terakhir, di industri animasi sendiri sebenarnya mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Nah, di animasi sendiri itu ada 2 kategori, di mana secara bisnis itu ada usaha yang memang fokus di bisnis, di jasa, jasa produksi animasi, lalu ada jasa konten. Itu kita nyebutnya adalah IP bisnis atau bisnis berbasis karakter. Nah, kita ngelihat dengan adanya digital platform seperti YouTube, di mana creator udah bisa menghasilkan dan mengembangkan karakter yang dia bikin menjadi sebuah output, mau itu jadi web series, mau jadi serial animasi, dan lain-lain. Itu sudah kita lihat cukup banyak berkembang dan banyak juga penontonnya gitu. Nah, di situ mereka bisa membangun bisnisnya mereka sendiri terkait karakter yang mereka kembangkan. Oke, sudah umum dan sudah lazim ya, karena memang sekarang kan teknologi luar biasa gitu, apalagi kita bisa mengirim gambar, mengirim data semuanya lewat teknologi internet, artinya tidak ada batasan gitu ya untuk mengerjakan proyek dari manapun. Tadi menarik sekali apa yang dikatakan oleh Mas Daryl dan juga Mas Gerald gitu ya mengenai pengenalan kita sebenarnya untuk masuk ke dalam content creation gitu, baik itu content creation dalam kanal YouTube ataupun kita bicara mengenai dunia animasi secara garis besar. Nanti kita akan bicara lebih lanjut lagi karena pastinya nih banyak banget generasi muda yang penasaran gitu ya seberapa menjanjikannya sebenarnya profesi-profesi di dalam dunia kreatif ini. Karena kalau misalnya kita bicara sama generasi yang atas tuh pasti agak-agak ini bisa nggak ya menghidupi, tapi pastinya bisa. Nah, makanya kita akan membahas sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini.